Halo, jumpa lagi dengan saya. Sudah sekian lama sejak saya upload video yang terakhir. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara kita belajar mandiri untuk persiapan uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2023. Sebagaimana kita tahu bahwa UP ini merupakan puncak atau akhir dari proses PPG yang juga akan menentukan kelulusan Bapak Ibu dalam proses PPG yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Nah, dalam belajar kita harus selalu berpedoman pada yang namanya indikator esensial, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat tidak disarankan bahwa Bapak Ibu bergantung pada contoh soal ya, atau soal-soal latihan, tryout. Itu boleh ya, sangat boleh, tetapi cara belajar kita harus mengacu pada indikator esensial yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca indikator esensial tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPG dalam jabatan untuk guru pendidikan agama Katolik. Untuk guru-guru bidang studi lain kurang lebih sama ya cara belajarnya. Yang penting Bapak Ibu sudah pegang indikator esensial itu. Untuk bidang studi yang lain, indikator esensial dapat di-download pada website ukm.ppg.kemdikbud.go.id ya. Di sana nanti silahkan lihat di menu sebelah kanan, di situ nanti ada link untuk download kisi-kisi ya. Nah, yang saya tampilkan ini adalah untuk mata pelajaran atau guru mapel pendidikan agama Katolik. Untuk UP sendiri ada 120 nomor soal di mana waktu yang disediakan adalah 3 jam. Jadi 180 menit untuk mengerjakan 120 nomor. Jadi satu soal itu kurang lebih hanya 1,5 menit saja waktu mengerjakan. Mulai dari membaca hingga memilih opsi jawaban yang disediakan. Nah, kita ada 10 modul pendalaman materi ditambah modul lokakarya dan perangkat pembelajaran ya dan PTK. Nah, itu semua menjadi bahan untuk ujian UP. UP menggunakan soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Kita lihat di sini untuk indikator esensial nomor 1 sampai dengan 20 itu berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial guru ya. Jadi ini bukan dikembangkan berdasarkan modul yang sudah Bapak Ibu dalami dalam pendalaman materi, tetapi dikembangkan oleh tim khusus ya, tim yang terdiri dari tim psikiater ya, psikolog, lalu juga ada tim dari wawasan kebangsaan, moderasi beragama. Nah, mereka yang menyusun soal untuk nomor 1 sampai dengan 20 ya. Karena itu berkaitan tentang kepribadian guru ya, kompetensi kepribadian dan juga sosial. Misalnya tentang sikap tegas, sikap disiplin, sikap samapta, sikap kemurah hatian ya, nasionalisme. Nah, itu jadi nanti silahkan Bapak Ibu baca indikator esensialnya yang di sebelah kanan ini ya. Baca dan pahami indikator esensial di sini. Misalnya nomor 1 menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial dan seterusnya. Nah, nanti soalnya pasti tidak akan lari dari indikator ini. Kalau kita ngajar ya guru SD, SMP, SMA, kita biasa dulu waktu ujian nasional gitu ya, atau ujian berbasis komputer dulu, kita selalu mengajarkan kepada siswa kita ketika mereka persiapan ujian, kita memberikan SKL dengan standar kompetensi lulusan dengan indikator-indikatornya. Nah, nanti anak-anak kisi-kisinya yang keluar pada saat ujian itu seperti ini sama. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini seperti kisi-kisi. Nah, nanti soal yang keluar pasti tidak akan lari dari indikator ini. Jadi mohon jangan bertanya kepada LPTK minta kisi-kisi dalam bentuk soal ya. Bukan LPTK tidak mau memberikan, tetapi karena memang soal itu rahasia dan LPTK pun tidak memiliki. Karena ujiannya berbasis online ya, berbasis domisili dan dilakukan secara online, dan kami tidak memiliki arsip. Dan jika pun memiliki,
tidak diperizinkan atau tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan karena kami sudah menandatangani fakta integritas. Jika sampai itu terjadi, maka LPTK akan diberikan sanksi yang tegas oleh Panitia Nasional PPG. Jadi mohon dipahami Bapak Ibu ya, kita belajar berdasarkan indikator esensial, bukan dari soal-soal ya. Itu yang harus dipahami lebih dulu. Nah, saya karena sebagai dosen evaluasi pembelajaran, saya akan membahas tentang evaluasi saja ya, sebagai contoh. Nah, dan nanti Bapak Ibu dalam belajar boleh belajar mandiri atau kelompok, tetapi kami sarankan Bapak Ibu belajar dalam kelompok. Kalau mahasiswa PPG yang berdekatan satu kabupaten ya atau satu kecamatan bisa berkumpul bersama untuk belajar kelompok. Ya, mungkin tidak usah lama-lama, 3-4 jam sehari sudah cukup untuk refreshment ya. Kalau belajar sendiri pasti bingung dan banyak hal yang belum dipahami. Tetapi kalau belajar kelompok nanti bisa brainstorming, artinya saling bertukar ide, pendapat ya, pengetahuan itu jauh lebih bagus dan saling memantik ya, saling memantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu malah saling belajar dengan baik. Jadi kami sarankan yang berdekatan belajar kelompok. Kalau yang berjauhan bisa belajar kelompok dengan menggunakan media Zoom atau Google Meet, silahkan. Ya, setelah misalnya pagi sampai siang belajar kelompok ya, lalu malam didalami dengan belajar mandiri. Nah, itu akan jauh lebih baik lagi. Begitu. Misalnya saya ambil contoh untuk evaluasi pembelajaran itu mulai dari indikator esensial nomor 101 sampai 110. Jadi satu indikator esensial ini Bapak Ibu akan dikembangkan menjadi satu bentuk soal. Jadi satu indikator, satu nomor. Saya ambil contoh ini ya, ini nomor 106. Di sini adalah bahan kajian dan subbahan kajiannya ya. Nah, bahan kajiannya berkaitan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lalu di sub bahan kajiannya ada 2, yaitu jenis-jenis pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lalu sub bahan kajian kedua adalah tujuan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, fungsi indikator esensial itu untuk itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca semua modul, halaman modul yang ratusan halaman itu tidak usah dibaca semua, buang-buang waktu ya. Kita cukup baca ya, dalami bagian-bagian, bahan-bahan yang kira-kira nanti pasti keluar pada saat UP. Jadi kalau tidak diminta, tidak keluar dalam UP, ya nggak usah didalami, nggak usah dibaca, ya kan? Itu buang-buang waktu. Jadi misalnya di sini tentang jenis-jenis pengukuran, penilaian, dan evaluasi, maka silahkan baca. Bapak Ibu kan sudah ada modulnya. Nah, ini modul evaluasi contohnya. Ini tadi subbahan kajian berkaitan tentang jenis-jenis pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ya, maka silahkan nanti lihat di daftar isi itu halaman berapa yang berbicara tentang jenis-jenis pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Oh, ternyata itu halaman mulai dari halaman 10 sampai dengan 13. Nah, baca di situ, fokus di situ saja, tidak usah halaman lain diperhatikan ya. Berarti halaman 2, 7, 8 itu nggak usah dibaca ya. Kalau mau dibaca boleh ya, tapi tidak usah terlalu didalami sekali ya. Fokus saja pada halaman tersebut yang isinya bahannya nanti akan keluar pada 1P. Lalu didalami lagi, dikembangkan lagi menjadi indikator esensial berikut. Misalnya jenis-jenis pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Indikator esensial 106. Disajikan beberapa butir instrumen pengukuran, peserta dapat menentukan jenis instrumen non-tes atau tes dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi nanti bentuk soalnya pasti akan seperti itu. Akan disajikan beberapa butir instrumen pengukuran, ya, lalu Bapak Ibu mahasiswa diminta untuk menentukan kira-kira jenis instrumen mana yang cocok untuk mengukur aspek tersebut itu ya, apakah non-tes atau tes itu ya. Nah, ini kalau dipahami, disajikan beberapa butir instrumen pengukuran, peserta dapat menentukan jenis instrumen non-tes atau tes dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Jadi akan disajikan butir-butir instrumen pengukurannya, lalu Bapak Ibu akan diminta menentukan jenis instrumen apakah non-tes atau tes yang cocok dalam ranah apa, kognitif kah, afektif, atau psikomotorik. Jadi Bapak Ibu di sini harus pahami konsep dasar dulu tentang pengukuran ya. Lalu juga pahami tentang jenis-jenis tes, instrumen baik yang tes maupun non-tes. Kita lihat modulnya di halaman
13 ya di sini ya. Coba kita lihat halaman 13. Ya, ini ya. Jadi ada jenis-jenis pengukuran, kan ada tes, ada non-tes. Untuk tes sendiri ada tes tertulis, lisan, praktik ya. Lalu non-tes itu ada observasi, penugasan, produk, portofolio, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan dibaca, dipahami dengan baik. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu sudah pahami ya, pahami isinya, pahami konsep dasarnya, karena UP itu kan berkaitan tentang pemahaman konsep ya. Jadi Bapak Ibu harus paham betul konsepnya. Pahami ya, lalu nanti Bapak Ibu silahkan dicoba dengan membuat soal sendiri yang menurut Bapak Ibu soal itu relevan, lalu dijawab sendiri. Nah, kalau belajar kelompok enak ya. Jadi berdasarkan indikator itu, misalnya ada 4 orang belajar kelompok, si A membuat soal untuk indikator sekian, si B soal sekian, itu saling berdiskusi, dijawab di situ, buat soal sendiri, buat kunci jawaban sendiri, lalu dikerjakan bersama-sama, itu jauh lebih bagus lagi. Meskipun ya LPTK nanti akan ada soal-soal tryout latihan, tapi sekali lagi soal tryout di sini hanya soal latihan ya, bukan soal yang sebenarnya pada saat UP. Nanti soal pada saat UP itu pasti akan lain sekali, karena soal UP itu yang membuat adalah panitia nasional, bukan dari LPTK, begitu Bapak Ibu. Nah, contoh itu tadi ya, kalau sudah dipahami konsepnya, lalu buat latihan soal kerjakan. Ini contoh 106 kalau dikembangkan dalam soal tryout, ini kurang lebih seperti ini. Tryout yang tahun lalu ya, soal tryout tahun ini setiap tahun pasti akan berbeda-beda soalnya. Nah, ini 106 tadi ya indikatornya. Indikatornya ini disajikan beberapa butir instrumen pengukuran. Peserta dapat menentukan jenis instrumen non-tes atau tes dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kita sudah baca modulnya. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Ketika indikator itu dituangkan ke dalam bentuk soal. Seorang guru agama Katolik hendak melakukan pengukuran berbasis penilaian otentik untuk mengetahui kinerja atau performa peserta didik dalam pengamalan nilai cinta kasih dalam lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jenis instrumen pengukuran yang paling tepat untuk maksud itu adalah, nah ya, jadi ada stimulus ya, ada statementnya, kemudian pertanyaan. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu akan memilih jawabannya. Apakah pilihan ganda, wawancara terstruktur, esai tes, evaluasi diri, unjuk kerja. Nah, jawabannya tentu saja yang di sini adalah unjuk kerja. Nah ya Bapak Ibu, jadi pahami dulu. Kalau Bapak Ibu sudah paham tentang jenis-jenis pengukuran, pasti ada soal seperti ini, tidak akan sulit. Soalnya mau dibalik-balik model bagaimana, mau diganti statementnya, model bagaimana, pasti Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik jika konsep tentang pengukuran Bapak Ibu sudah pahami. Konsep tentang jenis-jenis alat ukur Bapak Ibu sudah kuasai. Begitu. Lalu satu hal terkait tentang soal-soal UP, Bapak Ibu, saya berikan tips dan triknya ya. Soal UP itu Bapak Ibu yang pertama, soalnya cenderung panjang-panjang. Ya, soalnya cenderung panjang-panjang. Jadi di depan itu akan ada stimulus dulu ya, ada stimulus dulu yang di awal ini namanya stimulus ya, ada bisa dalam bentuk cerita, uraian, paparan, deskripsi, narasi, panjang biasanya ya, 1 paragraf lebih itu ya. Nah, lalu pertanyaan intinya tuh di ekornya, di paling akhir. Jadi Bapak Ibu, karena waktu ini terbatas, ingat ya, satu nomor itu hanya 1 menit 30 detik kurang lebih ya. Jadi Bapak Ibu harus cepat ya, jangan sampai waktu habis. Maka dalam mengerjakan soal UP, baca dulu pertanyaannya ya, langsung lihat ekornya gitu ya, langsung lihat belakangnya. Jangan terjebak pada stimulus yang panjang-panjang. Nah, kalau dari pembacaan pertanyaannya sudah jelas, ya langsung dijawab saja. Tapi kalau dibaca pertanyaan kok masih belum jelas, baru dibaca stimulannya atau stimulusnya. Nah, itu tipsnya ya. Lalu yang kedua, dalam mengerjakan UP ya, mohon fokus, jangan terlalu fokus pada 1 nomor ya. Kerjakan yang menurut Bapak Ibu mudah dulu. Ya, kalau masih ada waktu baru kerjakan soal yang
sebelumnya. Karena dalam mengerjakan UP itu kita bisa lompat-lompat, kan ada aplikasi yang UP, nanti Bapak Ibu akan latihan simulasi menggunakan Save Exam Browser ya untuk tes UP itu. Di sana kita bisa mengklik nomor berapa yang mau kita kerjakan lebih dulu. Jadi tidak harus berurutan nomor 1, 2 sampai 120 ya. Bisa lompat-lompat. Jadi kalau sulit skip. Sulit skip. Ya, tapi jangan terlalu banyak di skip juga, nanti malah bingung tuh ya. Nah, itu jadi kerjakan yang menurut Bapak Ibu mudah. Jangan sampai kita pusing pada satu nomor hingga yang lain malah terlupakan. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ya, Bapak Ibu dalam mengerjakan soal UP ini harus cermat dan hati-hati ya. Karena apa? Karena banyak pengecohnya ya. Dalam soal UP ini sudah dianalisis oleh sistem ya. Jadi soal yang daya pengecohnya tidak berfungsi itu kecenderungan akan di-drop oleh panitia. Maka soal-soal yang muncul itu biasanya adalah soal yang daya pengecohnya bagus. Daya pengecoh itu apa maksudnya? Daya pengecoh itu maksudnya adalah ketika kita membaca opsi A, B, C, D, E sekilas, itu sepertinya jawabannya betul semua. Padahal hanya ada satu yang betul. Nah, itu juga mohon diperhatikan ya, jangan terkecoh dalam memilih opsinya. Sekilas baca, wah ini pasti A, padahal belum tentu A. Ya, yang benar malah B misalnya. Itu disebut dengan daya pengecoh. Ya, begitu ya Bapak Ibu, dalam mengerjakan UP mohon teliti, hati-hati ya. Jadi jangan terlalu terjebak pada stimulan yang panjang-panjang, fokus pada pertanyaan di akhir paragraf. Begitu. Baik, itu cara mengerjakan. Kita lihat contoh satu lagi ya. Di sini misalnya di sini ada indikator esensial mana? 108 misalnya ya, tentang KKM. Kriteria ini subbahan kajiannya KKM. KKM itu di halaman berapa ya? Kita lihat saja, kalau tidak diminta dalam indikator nggak usah dipelajari. Skip saja. KKM ini mulai dari, nah ini mulai dari halaman 22, itu saja yang dipahami Bapak Ibu, dibaca. Nah, di sini ada cara menghitung KKM ya, ini harus dipahami ya. Ada petunjuk-petunjuknya kan? Nah, di sini. Nah, lalu nanti indikatornya di sini disajikan tabel data suatu kompetensi dasar ya, KD, dan indikator pencapaian kompetensi dengan skor kompleksitas, daya dukung, dan intake. Memang soal-soal kita Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, pendekatannya Kumer, belum K13 belum Kumer ya. Karena memang soal ini dibuat sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sebelum PPG menerapkan Kumer. Jadi mohon dimaklumi, mohon dipahami jika Lokakarya sudah menggunakan Kumer tapi kok soal-soal UP-nya masih menggunakan K13 ya, mohon dimaklumi itu ya, mohon dimaklumi. Karena soal ini sudah disusun 2 tahun yang lalu. Nah, lalu ada disajikan tabel, ada skor kompleksitas, daya dukung, intake siswa sudah ada. Kemudian mahasiswa atau peserta ujian diminta untuk menentukan besaran KKM secara tepat. Jadi Bapak Ibu di setiap indikator esensial itu pasti ada KKO-nya ya. KKO itu kata kerja operasionalnya. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Contoh, di sini KKO-nya itu apa? Menentukan ya. Bapak Ibu diminta untuk menentukan. Jadi itu dipegang keywordnya untuk belajar. Jadi Bapak Ibu akan diminta menentukan besaran KKM. Maka Bapak Ibu harus belajar bagaimana cara menentukan KKM. Teori-teori KKM itu nggak perlu. Yang penting Bapak Ibu bisa menentukan besaran KKM. Itu kuncinya yang dipegang. Lalu yang tadi 106 tadi apa? Mahasiswa juga bisa menentukan jenis instrumen. Nah, itu yang dipegang. 107. Peserta dapat menganalisis tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, itu yang dipegang. Jadi, itu cara belajar indikator esensial. Cari KKO-nya itu apa? Nah, ini contoh kalau dikembangkan dalam bentuk soal ya, Bapak Ibu pelajari tentang KKM tadi sesuai dengan KKO-nya. Kemudian soalnya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ada tabel. Lalu untuk menghitung KKM itu kan kita harus menganalisis kompleksitasnya, daya dukung, dan intake ya. Di dalam bentuk kuantifikasi angka. Kalau dalam kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi ini ya, kita menggunakan KKTP. Tapi dalam K13 masih seperti ini. Nah, kalau K13 itu kan kita buat kuantifikasi angka ya, kompleksitasnya berapa untuk KD ini itu ya. Kemudian dari ini kita jumlah kemudian dibagi
3. Seperti di sini tadi kan disebutkan ya. Ya, ada langkah-langkahnya di modul tadi ya. Jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan besaran nilai KKM setiap KD. Nah, tinggal dibagi 3 saja Bapak Ibu. 60 tambah 80 tambah 80 tambah 75 tambah 75 tambah 80 dibagi 3. Ketemu berapa ya nanti ya. Sorry, ini dibagi kalau ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah bagi 3, ini tambah ini juga bagi 3. Jadi kalau ini jumlah semua berarti dibagi 6 gitu Bapak Ibu. Nanti ketemu hasilnya adalah 75 ya. Jadi KKMKD, kalau KKMKD tergantung dari ada berapa indikator di situ Bapak Ibu ya. Kalau ada beberapa indikator berarti nanti kita akan hitung KKM per indikatornya dulu ya. Ini dibagi 3, ini akan ketemu KKM indikator 1, lalu ini dibagi 3 ketemu KKM indikator 2. Baru nanti KKM indikator 1 dan 2 di rata-rata ketemulah KKM untuk KD. Nah, nanti hasilnya 75. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya cara bekerjanya, cara belajarnya. Silahkan pahami baik indikator esensialnya, kemudian siapkan diri dengan baik untuk mempersiapkan UP ini. Karena sebenarnya LPTK sudah membantu Bapak Ibu menghadapi UP ini pada saat pendalaman materi kali lalu 30 hari ya. Dosen-dosen sudah membantu dengan template resume yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya Bapak Ibu lebih mendalami indikator esensial sesuai dengan persiapan untuk UP. Tapi kami yakin bahwa karena sudah lama ya, sudah berapa bulan yang lalu mungkin sudah banyak yang lupa tentang modul pendalaman materi kemarin. Maka sekarang menjadi kesempatan, masih ada waktu beberapa hari sebelum UP. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai ada waktu kosong tanpa mempelajari satu hal baru. Ya, jadi manfaatkan waktu setiap detik, setiap menit yang berharga ini untuk belajar. Karena kesuksesan Bapak Ibu, keberhasilan Bapak Ibu yang tentukan sendiri. Pada saat UP ini kami LPTK tidak punya kewenangan apapun. Tidak bisa mengintervensi panitia nasional, pokoknya ini harus lulus, dibantu, didongkrak nilainya, nggak bisa. Karena semuanya by system. Ya, silahkan dipersiapkan dengan baik. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, nanti silahkan ditanyakan kepada dosen pengampunya atau dosen lokakaryanya atau kepada siapapun dosen yang menurut Bapak Ibu bisa membantu untuk menjelaskan soal-soal tersebut. Tapi saya sarankan untuk bertanya langsung kepada dosen pengampu modul tersebut. Kemarin modul itu siapa yang mengajar ya, supaya bisa dijelaskan kepada Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video-video kita selanjutnya. Selamat siang.